Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Muhammad Novel Zabidi, NIM 19070885010. Saya dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi pembangunan dari salah satu buku karya dari Lia Amalia. Kita tahu bahwasanya ekonomi pembangunan ini adalah suatu cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. Nah, makanya dalam kaitannya membahas mengenai ekonomi pembangunan, di kesempatan kali ini kita akan membahas di negara-negara berkembang, khususnya seperti itu. Yang dimana dalam kajiannya ekonomi pembangunan ini titik tekannya ya di negara-negara berkembang. Nah, yang pertama terkait dengan pengertian. Ekonomi pembangunan adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Nah, ukuran pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat ini meningkat, ini dapat dilihat melalui 3 metode. Dalam buku karya Lia Amalia menyebutkan ada 3 metode. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada pembangunan ekonomi, dan kemudian ada perubahan sosial. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat jurang permasalahan yang terjadi di berbagai aspek masalah negara berkembang ya, khususnya di sektor kajian ekonomi pembangunan. Ada perdagangan luar negeri yang membahas mengenai investor, kemudian ada problematika investor ekspor, kemudian mengenai hubungan diplomasi dan sebagainya, kemudian pasar perdagangan di konteks di luar, konstelasi global dan sebagainya. Itu menjadi sebuah masalah tersendiri bagi negara-negara berkembang. Kemudian ada kaitannya dengan pendidikan, ini menjadi suatu masalah karena banyak sekali yang dimana belum bisa mendapati aspek dari sisi pendidikan formal. Kemudian di sektor pendudukan, kemudian ada pengangguran, kemudian ada di sektor pertanian dan industri, kemudian ada masalah bantuan luar negeri, kemudian pengerahan tabungan, kemudian yang terakhir pembentukan modal. Nah, pembentukan modal ini adalah sangat penting, menjadi sebuah masalah yang sangat penting karena ketika kita melihat di aspek negara berkembang ya tentunya seperti itu penawarannya tertinggi tapi tidak dapat diimbangi oleh permintaan yang tinggi. Akibatnya apa? Jadi yang pertama ada overproduksi, kemudian banyaknya pengangguran, kemudian ditambah lagi ada namanya deflasi. Deflasi itu merupakan kurangnya jumlah uang beredar. Deflasi kebalikannya ada namanya inflasi seperti itu. Kemudian yang C, ada tujuan ekonomi pembangunan. Ada yang pertama faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan, kemudian yang kedua faktor-faktor apa yang menyebabkan kelambatan dari pembangunan, kemudian yang ketiga mengungkapkan cara-cara pendekatan yang dapat mengatasinya. Dari 3 komponen ini sangat menjadikan sebuah tujuan ekonomi pembangunan itu harus memfokuskan kepada yang pertama, menimbulkan ketiadaan pembangunan. Makanya titiknya pembangunan ini di berbagai aspek, misalnya dari aspek manusia, aspek alam, aspek manusia ini mencakupi dari sisi tenaga kerjanya, kemudian dari sisi skill, kemudian ada dari sisi kreativitas dan sebagainya seperti itu. Dan yang menyebabkan kelambatan mungkin dari sisi kebijakan dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir ini ada sisi pendekatan. Kalau kita bahas pendekatan, ada yang strategi, taktik yang gunanya untuk memberikan sebuah pencapaian tersendiri untuk tujuan ekonomi pembangunan. Kira-kira begitu. Kemudian yang D ini ada lapangan pelajaran ekonomi pembangunan. Jadi dalam konteks lapangan pekerjaan ini yang terbagi menjadi 4 hal. Ada pembentukan modal, ada pembentukan skill terutama mengenai kreativitas, inovasi. Nah, ini pembentukan skill terutama dalam sektor manusia. Kemudian ada faktor tenaga manusia. Ini harus mendukung
pencapaian tersendiri bagi ekonomi pembangunan. Kemudian alam ini gunanya untuk mengelola maupun untuk memanage bagian-bagian terpenting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau di Indonesia kita tahu bahwasanya alam di Papua itu sangat mendukung, makanya di situ ada tambang emas, terutama ada Freeport. Ini sangat mendukung peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita, kira-kira begitu. Kemudian di sini ada susunan masyarakat di dalam ekonomi pembangunan. Nah, susunan ataupun beberapa lapisan-lapisan masyarakat yang mendukung dalam ekonomi pembangunan ini ada 9 aspek. Ada masyarakat statis, misalnya dari kerajaan dan sebagainya, dan ada masyarakat dinamis, pimpinan masyarakat, dan di dunia politik dan pensiunan, dan ada tata negara dan pemerintahan, dan ada susunan hukum, unsur monopolistis, dan 8 mobilitas sosial, desintegrasi sosial, ada disharmonisasi atau kurang pembauran dan sebagainya, tidak membaur. Integrasi kan pembauran, kalau desintegrasi tidak membaur. Dan ada yang terakhir, ada kedudukan masyarakat dan kelakuan hidup. Dari 9 ini akan mencapaikan ekonomi pembangunan. Dan ada ini adalah rumus pertumbuhan ekonomi GNP. Kita tahu bahwasanya GNP itu adalah indikator digunakan untuk menghitung pendapatan suatu negara. GNP tahun terakhir kemudian dikurangi dengan GNP tahun dasar, ini dalam kurung 1 ditambah pertumbuhan dalam kurung ada periode waktu. Kemudian manfaat dari ekonomi bangunan yang pertama meningkatkan GNP pada suatu negara. Kemudian ada mengurangi pengangguran, kemudian meningkatnya kemakmuran. Yang keempat, pengelolaan alam yang lebih baik. Kemudian 5, modal yang terkumpul. Kemudian di sisi lain juga akan menunjukkan sebuah kebijakan tersendiri, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sendiri, kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan PT maupun dari BUMN dan sebagainya. Ini sangat penting. Yang pertama ada kebijakan atau seperangkat kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki. Yang pertama di sisi lain, efisiensi produktif yang lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga mengurangi kemiskinan. Kemudian ada 2 kebijakan untuk membawa perubahan-perubahan struktural. Kalau perubahan struktural itu terkait dengan sistem yang terstruktur seperti itu. Dan di dalamnya ini ada pertama ada pemerataan, kemudian yang kedua ada kekuatan untuk memperoleh pendidikan, kemudian yang ketiga ada kesempatan untuk memperbaharui ukuran pemerataan. Kira-kira begitu. Kemudian ada yang terakhir terkait dengan jargon pertumbuhan ekonomi, ini adalah asumsi dasar pertumbuhan ekonomi adalah bahwa tingginya tingkat pertumbuhan akan menciptakan pendapatan. Karena dalam pertumbuhan yang meningkat, ini akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan dari sisi mikro, dari sisi yang kecil, dan makro besar, skopnya besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.